Gelar profesor di Kementerian Pendidikan sangat meresahkan kalangan akademik. Karena itu, saudara, saatnya Presiden Prabowo turun tangan. Jika tidak turun, Dr. Laode Kamalia MKes, dia adalah seorang guru besar atau guru atau dosen yang ada di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dia cukup lama berupaya untuk bagaimana mencapai atau mendapatkan penghargaan dari negara. Dan gelar profesor itu tak pernah kunjung, padahal sudah beberapa kali diusulkan, di antaranya projo atau melalui projo, tetapi hal itu hasilnya hanya nihil. Akankah para pakar-pakar tersebut terus menjadi teraniaya sebagaimana yang kita saksikan yang saat ini terjadi? Jumpa lagi dengan Opini Gino Television Indonesia. Kali ini Opini Gino mengabarkan atau memberitakan tentang situasi jual beli gelar profesor yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum di Kementerian Tinggi Republik Indonesia. Dan saat ini saatnya Indonesia bergerak dan saatnya publik memberantas serta mendorong Prabowo untuk memberantasnya. Bagaimana kisahnya? Ayo ikuti dan tonton hingga akhir. Ini Wamendikti Sains Tech loh, Sains dan Teknologi. Jadi nanti benar nggak kita tanyain ya, profesor bisa beli. Nanti kita tanyain ya. Silakan. Saudara, jual beli gelar profesor di Kementerian Pendidikan sangat meresahkan kalangan akademik. Karena itu, saudara, saatnya Presiden Prabowo turun tangan. Jika tidak turun, maka sudah pasti nilai akademik Indonesia makin hari makin rendah. Karena itu, saudara, saatnya Prabowo bertindak. Akankah Presiden Prabowo membiarkan sampah ini terus berkentayangan? Ataukah ada tindakan? Nantikan tindakan Presiden Prabowo. Karena itu, saudara, menyimak hasil paparan Aiman Wicaksono dan Ihsanuddin Nursi. Ya, Prof. Ihsanuddin Nursi, saya boleh sebut Prof ya? Boleh. Enggak, karena saya tidak sibuk dengan urusan gelar. Oh, tidak sibuk dengan oke, baik. Tapi saya sebut Prof lah, karena untuk mencapai gelar profesor itu sekarang susah, benar nggak sih? Enggak juga. Enggak juga. Beli aja, banyak yang beli kok. Hah? Banyak yang beli. Banyak yang beli? Banyak. Serius? Serius. Banyak yang beli? Banyak. Berapa harganya tuh? Ya, ada yang bisa bergelar 2 miliar. 2 miliar? Iya. Satu profesor? Ya, ada yang bisa bergelar juga 1,5. Ini Wamendikti Sains Tech loh, Sains dan Teknologi. Jadi nanti benar nggak kita tanyain ya, profesor bisa beli. Nanti kita tanyain ya. Silakan tanya. Saya nggak mau gini bisa ngebuktiin. Ayo. Oke, Prof, nanti. Oke. Iya, saya nggak mau begini bisa ngebuktiin kok. Akankah Dr. Laode Kamali MKes menunggu uluran Presiden ataukah tangan Tuhan yang kita tunggu? Ada orang yang nggak jelas latar belakang doktornya, tidak pernah jelas ngajarnya di mana, dapat dia profesor. Oke. Nanti kita lihat. Baik. Saudara, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ihsanuddin Nursi ini tentu saja sangatlah menyedihkan. Bahkan ironinya, lembaga pemerintahan atau lembaga Kementerian Pendidikan Tinggi tentu saja jika terjadi hal seperti ini, sebagaimana jual beli gelar profesor itu sangatlah merugikan sejumlah akademik. Tentu saja hal ini akankah kita harus biarkan? Mari kita tonton dan mari kita simak.
Artinya, jika saudara menyimaknya, tentu saja akan membuat analisis. Dan bagaimana pula sikap Anda? Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Ya, Prof. Iksanuddin Nursi, saya boleh sebut Prof ya? Boleh. Enggak, karena saya tidak sibuk dengan urusan gelar. Oh, tidak sibuk dengan oke, baik. Tapi saya sebut Prof lah, karena untuk mencapai gelar profesor itu sekarang susah, benar nggak sih? Enggak juga. Enggak juga. Beli aja, banyak yang beli kok. Hah? Banyak yang beli. Banyak yang beli? Banyak. Serius? Serius. Banyak yang beli? Saudara, apa yang telah dipaparkan oleh Ihsanuddin Nursi itu tentu saja merupakan salah satu hal yang bisa dikatakan benar dan tidak. Salah satu contoh adalah seorang doktor yang kini sudah mengusulkan beberapa kali ke tingkat pusat, bahkan melalui lembaga projo juga tak ada hasilnya. Karena itu, siapakah dia? Mari kita ikuti salah satu kisah yang terjadi di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Siapakah dia? Dia adalah Doktor Laode Kamalia, MKes. Dia adalah seorang guru besar atau guru atau dosen yang ada di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dia cukup lama berupaya untuk bagaimana mencapai atau mendapatkan penghargaan dari negara. Dan gelar profesor itu tak pernah kunjung, padahal sudah beberapa kali diusulkan, di antaranya projo atau melalui projo, tetapi hal itu hasilnya hanya nihil. Karena itu, saudara, akankah negeri ini terus seperti ini? Akankah para pakar-pakar tersebut terus menjadi teraniaya sebagaimana yang kita saksikan yang saat ini terjadi? Tentu saja sangat menyedihkan, bahkan sejumlah pakar akademi terutama kalangan doktoral sangat resah karena adanya jual beli gelar profesor di Kementerian Pendidikan. Hal ini tentu saja harus ada tindakan nyata yang dibutuhkan oleh para pakar tersebut dan para doktoral tersebut. Pertanyaan publik adalah, apakah Prabowo masih memiliki gigi? Ataukah gigi Prabowo sudah ompong? Gigi Prabowo sudah ompong. Mari kita nantikan. Tindakan demi tindakan yang dilakukan oleh Prabowo sudah begitu nyata dan nyatakan di sini. Sungguh menyedihkan jika di tanah air kita terjadi jual beli, terutama profesor. Hal ini dibuka dan dibongkar oleh Aiman dan atau Ihsanuddin Nursi. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti perlahan. Artinya, hal ini sangat menyedihkan. Karena itu, saudara, akankah kita biarkan hal ini? Tentu saja, semuanya kembali kepada permisa. Bagaimana kisahnya? Mari kita tonton. Saya Prof. Iksanuddin Nursi, saya boleh sebut Prof ya? Boleh. Enggak, karena saya tidak sibuk dengan urusan gelar. Oh, tidak sibuk dengan oke, baik. Tapi saya sebut Prof lah, karena untuk mencapai gelar profesor itu sekarang susah, benar nggak sih? Enggak juga. Enggak juga. Beli aja, banyak yang beli kok. Hah? Banyak yang beli. Banyak yang beli? Banyak. Serius? Serius. Banyak yang beli? Banyak. Berapa harganya tuh? Iya, ada yang bisa bergelar 2 miliar. 2 miliar? Iya. Satu profesor? Iya, ada yang bisa bergelar juga 1,5. Ini Wamendikti Sains Tech loh, Sains dan Teknologi. Jadi nanti benar nggak kita tanya ini, profesor bisa beli? Nanti kita tanyain ya. Silakan tanya. Dan saya nggak mau gini bisa ngebuktiin. Ayo. Oke, Prof, nanti. Oke. Iya, saya nggak mau begini bisa ngebuktiin kok. Ada orang yang nggak jelas latar belakang doktornya, tidak pernah jelas ngajarnya di mana, dapat dia profesor. Oke. Nanti kita tanya. Baik. Saudara, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ihsanuddin Nursi ini tentu saja sangatlah menyedihkan. Bahkan, ironinya, lembaga pemerintahan atau lembaga Kementerian Pendidikan Tinggi tentu saja jika terjadi hal seperti ini, sebagaimana jual beli gelar profesor itu sangatlah merugikan sejumlah akademik. Tentu saja hal ini akankah kita harus biarkan? Mari kita tonton dan mari kita simak. Artinya, jika saudara menyimaknya, tentu saja akan membuat analisis. Dan bagaimana pula sikap Anda? Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Ya, Prof. Iksanuddin Nursi, saya boleh sebut Prof ya? Boleh. Enggak, karena saya tidak sibuk dengan urusan gelar. Oh, tidak sibuk dengan oke, baik. Tapi saya sebut Prof lah, karena untuk mencapai gelar profesor itu sekarang susah, benar nggak sih? Enggak juga. Enggak juga. Beli aja, banyak yang beli kok. Hah? Banyak yang beli. Banyak yang beli? Banyak. Serius? Serius. Banyak yang beli? Banyak. Berapa harganya tuh? Iya, ada yang bisa bergelar 2 miliar. 2 miliar? Iya. Satu profesor? Iya, ada yang bisa bergelar juga 1,5. Ini Wamendikti Sains Tech loh, Sains dan Teknologi. Jadi nanti benar nggak kita tanya ini, profesor bisa beli? Nanti kita tanyain ya. Silakan tanya. Dan saya nggak mau gini bisa ngebuk. Akankah hal ini terus kita biarkan? Sementara para pakar-pakar yang terutama di bidangnya tentu saja akan hanya bisa menggerutu, bahkan
terjadilah tumpang tindih. Bahkan pakar-pakar di Indonesia bisa jadi akan tinggalkan Indonesia, bisa jadi pula akan memilih diam, bahkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tentu ini merupakan salah satu langkah atau salah satu tindakan yang sangat negatif. Mari kita simak dan apa sikap kita. Silakan tulis di kolom komentar. Saudara, sebagaimana yang kita tatap di hadapan layar kita ini, tentu saja dia adalah seorang doktor Laode Kamalia MKes. Dia sudah beberapa kali mengusulkan untuk mencapai gelar profesor, tetapi ada sejumlah oknum-oknum yang sengaja mempending bahkan menghalang-halangi. Hal inilah yang sangat disesalkan. Padahal Laode Kamalia ini adalah merupakan salah seorang pakar yang sudah malang melintang serta banyak membantu para mahasiswa-mahasiswa di berbagai kampus di Sulawesi Tenggara, dan saatnya dia harus diberi penghargaan oleh negara sebagaimana gelar profesor. Tentu hal ini tidak tertutup kemungkinan para tim-tim khusus ataupun orang-orang kepercayaan Prabowo dapat memfasilitasi. Hal inilah yang ditunggu oleh sejumlah pihak, dan pihak-pihak itu akankah mereka berkunjung untuk membantu Dr. Laode Kamalia MKes, ataukah dia terus dibiarkan sebagaimana yang terjadi, ataukah juga harus menggunakan UPT sebagaimana yang dipaparkan oleh Ihsanuddin Nursi, yakni 1 miliar atau 2 miliar. Sejumlah pihak selain menyesalkan, juga kalangan host dan kalangan wartawan juga cukup menyoroti hal ini. Sorotan itulah makanya tampak dalam diskusi ataupun acara Aiman Wicaksono dengan Ihsanuddin Nursi. Tampaklah Ihsanuddin Nursi berani mengatakan bahwa ia bisa membuktikan jual beli gelar profesor itu. Hal ini sangatlah menyedihkan. Bagaimana sikap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto? Akankah hal ini terus dibiarkan? Tentu saja, jika kita mengenal Presiden Prabowo Subianto, dia tidak mungkin lakukan tindakan-tindakan yang blunder sebagaimana terjadi hal sebelumnya. Untuk itu saudara, mari kita tunggu sikap Presiden Prabowo, karena Prabowo bukanlah presiden biasa. Dia adalah presiden yang betul-betul tegakkan segala macam aturan yang ada negara kesatuan Republik Indonesia. Sejumlah sumber anonim telah menegaskan bahwa Prabowo sudah menyiapkan langkah-langkah tertentu untuk memberantas kejahatan di tingkat jual beli gelar tersebut. Hal inilah yang kita akan tunggu. Bagaimana langkah Prabowo? Mari kita nantikan. Dalam paparan antara Aiman dan Ihsanuddin Nursi ini, tentu saja mereka memiliki landasan. Bahkan disebutkan oleh Nursi atau Ihsanuddin Nursi bahwa ia mampu membuktikan. Akankah hal ini menjadi laporan utama seluruh media, dan apakah ini juga menjadi sebuah laporan khusus agar ditindaklanjuti oleh Presiden Prabowo? Tentu saja jawabannya akan kita nantikan. Sejumlah sumber anonim pula menegaskan bahwa apa yang telah terpaparkan tersebut, tentu saja Prabowo dalam waktu singkat atau dalam waktu dekat akan mengambil langkah-langkah konkret guna menyukseskan jual beli serta memberantas jual beli gelar tersebut, terutama kalangan profesor yang saat ini tidak jelas di mana mengajarnya, kok tiba-tiba mendapat gelar profesor. Inilah salah satu hal yang patut menjadi pembahasan seluruh generasi hingga bagaimana suksesnya Indonesia ke depan. Selain itu, kita sangat paham apa sikap-sikap Prabowo selama ini sebagaimana memberantas mulai dari illegal mining, dan selanjutnya ia telah menunjukkan bahwa kinerjanya sangatlah kokoh dan sangat mampu memberantas sejumlah korupsi di tanah air. Akankah hal ini juga menerobos Kementerian Pendidikan Tinggi di Indonesia, ataukah akan terus terjadi pembiaran? Tentu saja semua pihak akan menanti bagaimana langkah-langkah Prabowo ke depan. Demikianlah paparan opini Gino Television Indonesia kali ini. Semoga apa yang telah kita paparkan ini tentu saja menjadi masukan serta ditindaklanjuti oleh pemerintahan Presiden Prabowo, karena kejahatan ini sudah cukup lama berlangsung, bahkan korbannya tidaklah sedikit. Selain itu pula, di sini muncul berbagai macam informasi yang miring, bahkan dana negara yang diberikan kepada atau gelar-gelar profesor itu tentu saja merupakan salah satu kelalaian yang tak bisa dibiarkan terus berlangsung, karena hal ini merupakan salah satu kerugian negara serta merusak atau para pakar-pakar peneliti dan guru besar di Indonesia. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga usulan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh Presiden Prabowo. Sampai jumpa pada episode berikutnya.